Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anak kreatif Indonesia dimanapun kalian berada. Bertemu kembali kita di program Belajar dari Rumah di YouTube channel Ruang Siar Guru. Anak-anak kreatif Indonesia, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kalian tetap sehat, semangat, juga bergembira, serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, pada hari ini kita akan belajar bersama tentang bijak dalam memanfaatkan media sosial bersama Ibu Sumaryatun dari SD 3 Bantul, Yogyakarta. Pertama yang akan kita bahas yaitu apa itu media sosial. Media sosial atau sosial media adalah sebuah media daring dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, menciptakan isi blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial, dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Di era digital ini, media sosial menjadi hal yang penting. Apa saja yang termasuk media sosial itu, anak-anakku? Mungkin di antara kalian ada yang tahu? Iya, YouTube, Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram, Google, TikTok, dan lain-lain. Perkembangan media sosial saat ini semakin pesat dan teknologi tidak dapat dilepaskan dari setiap kehidupan manusia. Dengan menggunakan media sosial, kita dapat memberitahukan kabar kepada siapapun, kapanpun, dan di mana saja. Sekarang kita bahas satu persatu ya anak-anakku. Yang pertama, YouTube. Nah, YouTube merupakan media sosial yang memungkinkan para penggunanya untuk bisa melihat, mengirim, dan berbagi video. 88% lebih orang Indonesia telah menggunakan media sosial YouTube ini. YouTube banyak diminati. Kenapa? Karena semua konten ada di sana. Entah itu musik, hiburan, film, pengetahuan, dan lain-lain, semua ada di sana. Mungkin di antara kalian ada YouTuber di sini. Apa itu YouTuber? Ada yang tahu? Bagus, iya. YouTuber adalah pengguna YouTube, yakni dengan mengunggah video ke YouTube. Biasanya yang diunggah adalah konten yang disuka. Asik loh kalau video yang diunggah jadi viral. Selain terkenal, jadi terkenal, dalam hitungan tertentu bisa ada hitungan atau dapat penghasilan. Membanggakan sekali karena kita anak-anak bisa kreatif juga produktif. Ibu apresiasi itu. Tapi anak-anakku, jangan hanya cari sekedar viralnya saja. Video yang kalian unggah harus berkualitas, juga ada nilai pesan yang positif, juga bermanfaat bagi penonton. Namun, jangan putus asa bagi kalian yang videonya yang kalian unggah belum banyak penontonnya. Karena itu anak-anak harus tetap semangat dan tingkatkan
kreativitas kalian. Nah, ketika nonton YouTube, kita bisa berpartisipasi dengan klik like, share, dan subscribe pada link tersebut. Nah, di sini di acara Ruang Siar Guru ini, jangan lupa nanti ya, kalian bisa diklik pada like, share, dan subscribe. Untuk komen, anak-anakku, tolong gunakan bahasa yang baik dan santun. Penting juga anak-anakku, ketika kalian menonton YouTube, kalian harus didampingi orang tua. Yang kedua adalah Facebook. Facebook adalah media sosial yang lengkap karena di sana dapat berkomunikasi dengan orang lain, berbagi video, membuat satu grup dan jadwal bersama dan sebagainya. Kita juga bisa berbisnis loh di media ini. Nah, kalian sudah punya akun di Facebook? Sudah memiliki banyak teman? Dengan add ketika ajukan pertemanan dan konfirmasi ketika menerima pertemanan. Kalian juga bisa update story yang muncul dalam waktu selama 24 jam. Anak-anakku, kita bisa berteman dengan siapapun, dengan dimanapun, di mana saja di seluruh dunia kita bisa jadikan teman di Facebook. Tetapi berteman di dunia maya, kalian harus berhati-hati dan selektif. Jangan mudah kena bujuk rayu dengan dalih ingin bertemu dan lain-lain. Banyak yang kena tipu, banyak kejahatan di Facebook. Kalian harus waspada dan selalu menjaga diri. Yang berikutnya adalah WhatsApp. WhatsApp merupakan media sosial yang bisa digunakan untuk chatting, berbagi video dan stiker. Juga lain-lainnya juga banyak. 83% orang Indonesia menggunakan media sosial WhatsApp ini. Tentu kalian juga sudah tidak asing lagi dengan media sosial yang satu ini. Sudah familiar dan sudah kalian gunakan dalam komunikasi sehari-hari. Dengan WhatsApp, kalian bisa update status apa saja, bisa menampilkan kegiatan hari itu, atau bisa juga sekedar curhat atau yang lainnya, mengunggah video dan sebagainya. Dengan WA, kalian bisa berkomunikasi dengan teman atau saudara yang dekat maupun yang jauh. Kemudian ada hal yang kalian harus perhatikan juga, bahwa dalam memanfaatkan media ini jangan asal share ya anak-anakku. Share yang baik-baik. Jangan juga semua kegiatan kalian share di media sosial. Contohnya ya anak-anakku, misalnya spread, kemudian ini loh, kami sekeluarga baru ada liburan di Bali misalnya begitu. Nah, ini bagaimana menginformasikan apa anak-anakku? Iya, di sini ada secara tidak sadar kita menginformasikan bahwa rumah kalian kosong. Nah, siapa yang diuntungkan? Mereka yang berniat kurang baik. Misalnya pencuri, mereka bisa secara leluasa menguras isi rumah. Jangan pula ketika memanfaatkan media sosial, kalian menyebarkan berita hoax. Apa itu hoax? Ya, betul. Hoax ialah berita bohong atau berita yang tidak benar. Anak-anakku, jangan sampai kita
menuai masalah dengan orang lain gara-gara kita kurang hati-hati dalam memanfaatkan media sosial. Anak-anakku, media yang berikutnya yaitu Twitter. Siapa di antara kalian yang sudah mempunyai akun Twitter? Twitter adalah media sosial untuk mengirim dan membaca pesan teks kurang dari 200 karakter atau katakanlah 160-an karakter. Di Twitter biasa mengungkapkan permasalahan, keluhan dan yang lainnya. Dan chatting di Twitter ini biasa disebut kicauan atau tweet. Nah, anak-anakku akan lebih baik dalam nge-tweet itu yang sifatnya informatif dan juga bermanfaat, contohnya sebagai media dakwah, berbagi ilmu pengetahuan dan yang lainnya. Anak-anakku, kontrol diri tetap diperlukan. Media sosial yang berikutnya adalah Instagram. Kalian sering berbagi foto di Instagram? Instagram disingkat IG. Media sosial ini bagi penggunanya bisa berbagi foto ataupun video serta membuat cerita singkat pada fitur stories maupun feed. 80% orang Indonesia menggunakan media sosial ini. Nah, anak-anakku, anak kreatif Indonesia, ketika menggunakan media sosial termasuk tweet ini, kita harus ada filter ketika memanfaatkan media. Jangan terlalu memberi kesan pamer dan hindari hal-hal yang terlalu personal ataupun sensitif. Sekarang kita lanjutkan ke Line. Line ini merupakan media sosial asli dari Jepang untuk berkomunikasi, membuat sebuah grup atau perkumpulan, menyimpan gambar dan video serta fitur stiker, ya. Dan media sosial lain ini semakin diminati. Line media sosial yang hampir mirip dengan WA ataupun Telegram. Yang perlu kalian perhatikan dalam memanfaatkan media sosial ini, anak-anak kreatif Indonesia harus tetap pegang apa yang disebut tata krama atau unggah-ungguh ketika bermedia sosial dengan bapak ibu guru ataupun orang-orang yang kita hormati, karena berbeda sekali ketika kita berkomunikasi, anak-anak berkomunikasi dengan teman-teman sebaya atau adik-adik. Nah, gunakan ketika dengan orang tua atau orang yang kalian hormati itu, gunakan bahasa yang santun. Kemudian waktunya juga tolong diperhatikan, jangan sembarang waktu. Anak-anakku, demikian untuk media sosial telah kita pelajari. Ada beberapa, tidak semuanya kita pelajari karena keterbatasan waktu. Anak-anakku, semua ada positif maupun negatifnya anak-anakku. Demikian juga dalam media sosial ini berdampak positif maupun negatif. Dampak positif yang pertama adalah kalian dapat mengasah keterampilan dari hal-hal baru yang dilihat di media sosial. Usia anak seperti kalian tentu lebih mudah belajar dalam mengoperasikan smartphone atau media sosial.
Bahkan tanpa diajari pun kalian menjadi terampil dalam mengoperasikan smartphone dan paham bagaimana teknologi itu bekerja dan cara memanfaatkannya. Dampak positif yang kedua, memperluas jaringan pertemanan. Tidak hanya berteman di lingkungan sekolah saja atau di lingkungan sekitar saja. Dengan media sosial kalian dapat memperluas pertemanan dengan siapa saja di seluruh dunia. Dampak yang ketiga, media sosial sebagai alat promosi dalam berbisnis. Hidup di era seperti sekarang ini, pengusaha bisa memanfaatkan media sosial dalam mempromosikan usaha mereka. Nah, anak-anak pun, anak kreatif juga bisa belajar bagaimana mempromosikan produk dan jasa tanpa banyak mengeluarkan biaya. Kemudian media sosial berdampak positif lainnya adalah yaitu memudahkan belanja secara online. Nah, kalian dalam memenuhi kebutuhan, membeli kebutuhan tanpa harus keluar rumah, tinggal klik sebentar, pesanan datang. Diantar siapa? Mas Gojek. Tentunya juga ada ongkirnya. Nah, anak-anak kreatif, kita juga bisa cek kebutuhan secara online dengan bisa melihat barang-barang sesuai yang kita butuhkan. Kemudian membantu anak terhubung dengan keluarga. Ini dampak positif berikutnya. Media sosial dapat dimanfaatkan untuk menjaga komunikasi dengan saudara kita yang jauh. Misalnya dengan melakukan video call atau visi kerabat yang jauh, terasa kedekatan meskipun jarak memisahkan. Selain dampak positif, juga ada dampak negatif. Dampak negatifnya yaitu menjadi susah bersosialisasi dengan orang sekitar. Semakin anak kecanduan media sosial, kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain semakin berkurang. Oke. Kemudian situs media sosial juga akan membuat seseorang lebih mementingkan diri sendiri. Situs jejaring sosial bisa membuat anak lebih mementingkan diri sendiri. Mereka menjadi tidak sadar akan lingkungan sekitar karena kebanyakan menghabiskan waktunya di internet. Oke. Hal ini mengakibatkan kurang bisa berempati dengan dunia nyata. Dampak negatif yang ketiga, yang berikutnya adalah lalai. Kebanyakan melakukan atau memanfaatkan media sosial, kalian bisa menjadi lalai terhadap tugas, ya, karena terlalu asik, ya, dengan dunia maya. Dampak berikutnya adalah kejahatan dunia maya. Berawal dari media sosial, sering terjadi tindak kejahatan seperti penipuan, pembunuhan, pemerkosaan, dan penculikan. Dan kemudian pornografi, ya, dengan kemampuan penyampaian informasi yang dimiliki oleh internet, pornografi pun merajalela. Di internet terdapat gambar-gambar porno dan kekerasan yang bisa mengakibatkan dorongan kepada seseorang untuk bertindak kriminal. Itulah anak-anakku, media sosial sudah kita pelajari dan dampaknya. Dalam pertemuan ini ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil manfaatnya, yaitu pelajaran penting tentang bijak bermedia sosial. 1. Batasi waktu. Jangan sampai waktu banyak tersita di media sosial dan mengorbankan dunia nyata. Pastikan, utamakan belajar,
jadwalkan bermain dengan teman-teman, bercanda dengan keluarga, agendakan juga berolahraga. Itu semua sangat penting untuk kesehatan fisik maupun psikis. Kemudian hati-hati dalam memposting sesuatu. Posting yang penting dan jangan yang penting posting. Ya, hindari hoax. Ingat pepatah, mulutmu harimaumu. Nah, hati-hati ya. Kurang hati-hati bisa jadi celaka. Yang berikutnya adalah tenang dalam merespon sebuah postingan. Jangan emosi. Karena dengan emosi kita tidak bisa mengendalikan diri sehingga keluar kata-kata yang tidak mengenakan hati, merugikan diri sendiri juga orang lain. Kemudian taati aturan keluarga, meskipun berbeda-beda sesuai kesepakatan di keluarga kalian masing-masing. Kemudian yang berikutnya adalah tingkatkan empati kepada orang lain. Anak-anakku, sampai di sini pelajaran tentang bijaksana bermedia sosial. Sebelum kita akhiri, Ibu berpesan, anak-anak, selama belajar dari rumah, kalian tetap semangat, harus tetap rajin berolahraga, jaga kebersihan, cuci tangan dengan sabun, memakai masker ketika keluar, dan jaga jarak. Kemudian di rumah kalian tetap harus bisa membantu, ya, kalian membantu orang tua, senantiasa hormati Bapak Ibu, patuhi perintah dan nasihatnya, dan nonton YouTube harus didampingi orang tua. Jangan lupa anak-anakku, kalian tolong untuk subscribe, like, dan share pada channel Ruang Siar Guru. Sekian anak-anakku, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.